Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan. Malam hari ini terlebih dahulu membaca syahadat, ikrar dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nur Huda 19 Glondong rahimakumullah. Mari kita panjatkan syukur. Alhamdulillah Allah perkenankan kita kembali bisa mengikuti majelis ilmu, majelis taklim, khususnya bab pesolatan. Rutin dimulai lagi setelah off puasa. Kemudian ada lebaran dan ini pertemuan pertama setelah lebaran 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita istiqomah dalam menuntut ilmu, majelis ilmu pasolatan ini, lalu Allah berikan hidayah untuk kita semua memahami apa yang disampaikan dan mengamalkannya secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu yang memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah makhdoh ataupun yang ghairu makhdoh, lebih-lebih terkait dengan pesolatan. Apa yang Bapak Ibu lakukan, sholat maghrib atau sholat lainnya, itu adalah ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau itu tidak pernah kita temui langsung, bahkan sudah ada sekitar 1400-an tahun beliau wafat meninggalkan kita, tapi apa yang beliau contohkan, lakukan, kita tiru, kita amalkan. Di antaranya adalah sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, insya Allah kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in, para ulama, sampai guru-guru ngaji kita, dan akhirnya kita bisa mengikuti, mengamalkan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Dan bersyukurnya kita itu hidup di dalam negara atau wilayah yang aman, yang begitu sholat
tiba waktunya bisa menunaikan sholat dengan tenang, dengan khusyuk, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Cemas, was-was, khawatirnya kenapa? Terkait dengan keselamatan. Di beberapa wilayah di daerah di bagian Indonesia ataupun di luar negeri, misalnya di Aceh yang kemarin kena banjir bulan November, sekarang sudah bulan 4 besok ya. Itu sekitar 5 atau 4 bulan hidupnya belum senyaman hari ini seperti kita. Mereka pengen thalabul ilmu, pengen. Mereka pengen sholat khusyuk, pengen sholat di tempat ibadah yang bersih, yang nyaman. Di sini sholat di atas kapret, ya, karpet. Kalau di sana mungkin beralaskan apa adanya. Malam hari ini sebagai ittiba kita terhadap Rasul, kita ngaji 3 sampai 4 hadis Sahih Bukhari. Ini sudah beberapa kali saya kutip dalam pengajian-pengajian sebelumnya, tetapi untuk memulai ta'zim kita yakni dengan merujuk kepada hadis Nabi. Kita ngaji malam hari ini tentang sholat merujuk kepada hadis Sahih Bukhari. Yang pertama mengenai sifat-sifat sholat Rasul, yakni sebelum sholat pentingnya menyempurnakan wudhu. Kemudian kedua mengenai larangan tolah-toleh alias apa ini? Ketika sholat padahal bukan saatnya menoleh atau ke atas ke bawah. Lalu yang ketiga perihal meludah pas sholat boleh tidak? Nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir, yang keempat, sekiranya cukup mengenai larangan sholat sunnah ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, ini pernah disampaikan, dikutip, tetapi kita menguatkan kembali. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, summa istaqbilil qiblah fakabbir, summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa raka' hatta tatma'inna raki'an, summa raka' hatta ta'tadila qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa irfa' hatta tutma'inna jalisan, summa usjud hatta tatma'inna sajidan, summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW itu berkata, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka hendaklah kalian menyempurnakan wudu. Idza kumta ila sholah fa asbighil wudu, sempurnakan wudu. Kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbir, kemudian bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran, lalu rukuklah sehingga tumakninah dalam rukuk, kemudian bangkitlah sehingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sehingga tumakninah dalam sujud, maka bangkitlah hingga tumakninah dalam duduk, lalu sujudlah lagi hingga tumakninah dalam sujud yang kedua, kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam sholat semuanya. Ini gerakan sholat secara singkat, tetapi tidak disebutkan caranya bagaimana, tapi yang diperintahkan adalah namanya. Yang pertama,
kita itu diminta untuk asbigil wudu, menyempurnakan wudu. Ini sepertinya sepele, tetapi bisa jadi Bapak Ibu lalai atau acuh perihal wudu. Ini contoh ya, di sekolah anak SD itu nek wudu asal pakai baju ada lengan panjang kancingan enggak dilepas, pakai celana panjang tidak diangkat ke atas, wudu rampung, dicek yang penting sudah kena air. Saya berulang-ulang, eman kamu sholat nek ora wudu, karena syarat sah sholat itu adalah wudu. Kalau dulu disebutkan miftahus sholat at-tuhur, kunci sholat itu adalah bersuci. Nah, saya yakin ibu bapak dulu juga pernah dipraktekkan di sana ya bab wudu ini. Perihal ketika wudu itu gerakannya beragam, berbeda-beda, nggak usah bikin senewen, nggak usah berselisih kemudian nggak mau dekat. Saya nggak mau sama Mbah Prapto. Lah ngopo wudune ngene, kesini aik telinganya gini terus ini lepas salah. Enggak. Beda-beda. Ono sing masuk hidung diserot kemudian digitukan. Ada yang beda-beda. Enggak apa-apa. Karena dulu kita kan sepakat ya, apa yang saya sampaikan itu Bapak Ibu boleh menerima. Kalau memang pas, lakukan, lanjutkan. Sekiranya beda, jenengan cari dasar yang kuat. Ya, saya tidak akan menyalahkan. Karena di sini itu bukan doktrin kowe harus manut aku. Boten. Ketika tahiyat at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat itu bacaannya beda. Saya sampaikan dulu pernah saya sampaikan dasarnya apa. Lalu bagaimana telunjuk kita itu pas illallah atau mulai at-tahiyatulillah, dua-duanya saya sampaikan. Dua-duanya benar, dua-duanya ada rujukannya. Sing salah sopo, sing salat pas tahiyat ngepal. Ngene ya. Itu malah tidak ada dasarnya. Oke, yang pertama adalah pas bigil wudu, sempurnakan wudu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa menyempurnakan wudu itu diantaranya adalah tetap dia itu membasuh anggota wudu meskipun dalam keadaan dingin, meskipun dalam keadaan sakit anggota tubuh kita. Misalnya ada yang luka, itu sekiranya masih bisa kena air, maka basuh dengan air. Sekiranya tidak, maka bagian atasnya. Misalnya ada luka di bagian tangan itu pakai apa? Salon pas atau apa itu? Salon pas bukan? Pokoknya itulah itu ya kesini. Nah kalau bisa sebelumnya itu dibasahin dulu, diniatin ini untuk bersih, lalu diperban itu ya. Nah pas wudhu karena nggak boleh air, maka jenengan sentuh sewajarnya. Oh jangan di banyu kerantes, perih, maka sewajarnya dibasuh ketika ini tuh tidak usah sampai basah banget. Beda dengan anggota tubuh yang tidak sakit. Nah kalau pas isbagul wudu, menyempurnakan wudu, silahkan disempurnakan. Ketika dingin, wudunya jenengan ketika cuaca dingin dengan cuaca biasa itu berbeda. Nah cuaca pas begini jenengan wudu normal ya biasa. Tapi kalau pas pagi-pagi menjelang subuh atau pas sepertiga malam, pas dingin jenengan sengaja wudu, maka itu termasuknya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Yang menyempurnakan wudu itu, isbaghul wudu adalah membasuh anggota wudu, memenuhi rukun-rukun wudu dengan sunnah-sunnahnya. Jenengan tidak kumur-kumur,
jenengan tidak memasukkan air ke hidung, itu tidak apa-apa. Wudu itu cuma tangan, langsung wajah. Boleh tidak? Boleh. Cuma Rasul itu mengajarkan, memberikan kesunahan setelah mencuci telapak tangan, kemudian apa? Berkumur-kumur. Lalu masukkan air ke hidung, nyerot ya. Kemudian mengeluarkan lagi. Istinsyak dan istinsyar istilah dalam fikihnya. Sekiranya jenengan tidak kumur-kumur, tidak memasukkan air ke hidung, aslinya mboten nopo-nopo. Tetapi saya menyarankan lebih baik kita melakukannya. Kumur-kumur itu coba jenengan rasakan nanti ya. Kalau pas pagi hari atau pas jam 3 setengah 4, jam 4 lah setidaknya, kan setengah 5 kurang 2 apa kurang 4 ya subuh. Jam 4 coba jenengan wudu langsung masukkan ke mulut untuk kumur-kumur. Rasanya beda. Mengilu ya. Makanya apa? Ketika mau sebelum wudu itu jenengan masukin air ke mulut pelan-pelan. Kemudian diratakan itu pelan-pelan supaya si anggota mulut kita itu enggak kaget. Baru kalau sudah kira-kira nyaman, kumur-kumur 3 kali atau sebanyak. Itu untuk apa? Membuang kotoran-kotoran enzim-enzim di mulut selamat kita tidur. Kalau tidak mau bersiwak, kumur-kumur dimaksimalkan. Sila. Kalau wudunya jangan ya. Kalau sebelum wudunya jenengan mau pakai air hangat boleh. Ini pakai mulut pakai air hangat pas udah mateng berarti udah nyetok. Sudah nyetok air hangat ya. Simpan di termos. Enggak apa-apa. Tapi kalau wudu itu pakai yang bukan air habis produk dari masak. Ya. Wah, saya kan dingin gimana ini? Nah, itulah yang dimaksud dengan isbagul wudu. Meskipun dingin jenengan tetap memenuhi syarat sahnya wudu. Nggih. Jadi silahkan diterapkan. Tapi kalau di waktu panas itu yang dari kran itu ada tuh. Nggih. Oh, alami. Itu kan panas kan ada panas. Iya. Itu bisa nggak tuh? Nggih. Misalnya di kran, tandonnya itu kena panas. Ya, itu kan karena ada ya. Yang kran itu langsung. Oh iya. Panasnya alami atau panas di hasil masak? Jadi dari kran itu kan sekarang ada. Nggih. Ya, maksudnya itu dia itu kan berarti proses di heater ada pemanasnya. Nah, nggih dari listrik. Nah, bagusnya kalau kita mau menyempurnakan wudu itu adalah air alami yang tidak mengalami proses nah itu dipanaskannya itu. Kecuali kalau misalkan dia sakit bagaimana? Itu darurat ya. Kalau memang saya tuh nggak kuat sama sekali ini, kalau saya nggak pakai air hangat maka saya nggak bisa, itu perkecualian, maka lakukan wudunya dengan air hangat. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki untuk kalian semua kemudahan, bukan menyulitkan apalagi membuat kita binasa. Kata Fuad pakai air yang alami yang normal, iya. Tapi kalau saya pakai gimana? Kalau begitu jenengan pakai air hangat. Karena apa? Dasarnya darurat kesehatan. Saya masih ingat ini sebelum puasa itu ada simbah-simbah pengajian di Sleman sana tanya, karena bab puasa ini ya agak nyelema sedikit. Saya itu usianya ini simbah-simbah ini sekitar 90 tahun, 2 kali lipat usia saya. Ketika dia sampaikan bahwa begitu hebatnya pahala puasa Ramadan, si simbah ini begitu selesai tanya, singkatnya begini, saya itu pengen puasa, tetapi saya itu rutin setiap jam 8 harus minum obat. Kalau enggak kesehatan saya ngedrop. Lalu apa saya sampaikan? Saya tidak bilang, Bu, jenengan rasa puasa. Mesti nyelekit kan? Ya Allah, kok tega, saya tuh pengen puasa. Simbahnya kan itu gitu. Lalu saya berijtihad ini ya, Bu, jenengan sahur ikut sahur. Tapi nanti kan saya nggak puasa. Jenengan tetap sahur, niat puasa.
Begitu jam 8 jenengan batalkan. Lalu kan berarti nggak puasa? Iya nggak puasa lah, wong makan minum. Tetapi jenengan sudah ada niat puasa Ramadannya dari mulai sahur sampai jam 8. Itu pahala jenengan sampai di situ. Berarti nggak puasa? Puasa. Puasa itu yang menentukan bukan jenengan, bukan dokter atau orang lain, tapi Allah. Niatnya pengen puasa, tapi karena faktor kesehatan disiasati. Sahur ikut sahur, dapat berkahnya, barokahnya sahur, lalu puasa sampai jam 8. Saya sarankan Bu, selama habis sahur jenengan ke masjid sholat, banyak-banyakin ibadah. Nek infak ya pas puasa, nek baca Quran ya pas itu, nek pas doa ya pas itu. Karena doanya beda orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan dengan yang bukan tidak puasa. Saya tidak tahu kabar Simbah ini. Insya Allah Selasa minggu kedua bulan April nanti ketemu lagi. Nanti akan saya konfirmasi pripun Bu puasa jenengan. Itu termasuk yang ditanyakan, bagaimana kalau dengan air hangat? Sekiranya tidak bisa dengan air biasa ya dingin, maka gunakan air hangat itu untuk memudahkan. Jadi syarat wudunya terpenuhi meskipun tidak bisa dengan air yang biasa, yang dingin alami. Prinsipnya itu kita nggak usah mempersulit diri sendiri. Kalau bisa ada yang lebih mudah dan itu memudahkan kita, tapi bukan menyepelekan, maka lakukan itu. Ngeten nggih Pak Dawi nggih. Kalau ada yang sakit misalnya, oh saya kakinya itu nggak bisa, kan ada yang luka, ya jangan sampai disentorin airnya, diusap. Kalau disentorin kena bekas lukanya malah basah lagi, lama keringnya malah bisa bosok, malah lama sembuhnya. Maka dibagi itu diusap. Sementara yang lainnya yang nggak luka dimaksimalkan. Itu yang dimaksud dengan isbahul wudu. Itu ya yang pertama. Kemudian kata Rasul, kemudian menghadaplah kiblat lalu bertakbir. Ini sepele tapi menghadap kiblat dulu baru takbir, bukan takbir sambil melaku. Ngejar supaya tidak masbuk, bisa jadi ada orang itu takbirnya sambil jalan, Allahu Akbar, Allah langsung ruku karena mau mengejar jamaah dengan imam. Nah, jenengan pastikan dulu menghadap kiblat, lalu takbir Allahu Akbar. Sekiranya ketinggalan, iya nggak apa-apa, karena sudah memaksimalkan berdirinya sholat menghadap kiblat lalu takbir. Saya beberapa kali itu mendapati karena saking pengen ngejar supaya si imam itu nggak iktidal pas ruku, Allahu Akbar langsung, Allahu Akbar terus ruku. Kalau saya berpendapat maka sayang. Jadi normal aja, Allahu Akbar, kemudian baru ikuti ruku. Sekiranya ketinggalan, artinya si imam itu sudah iktidal, ya nggak apa-apa. Kan kita nanti nambah rakaat. Ya kita harus bersenang, harus bersyukur. Kenapa? Bacaan hamdalahnya, bacaan tasbihnya, bacaan takbirnya ketika sholat dengan di luar sholat itu berbeda nilainya. Dengan baca Allahu Akbar seperti ini biasa, dengan ketika Allahu Akbar atau Allahu Akbar intikal, peralihan dari rukun ke rukun, itu jelas berbeda. Jadi ketika sudah masbuk ketinggalan nggak apa-apa, jenengan malah koleksi bacaan kalimah thayyibah ketika sholat. Ya meskipun itu belum dimasuk dalam satu rakaat. Jenengan ikut ruku sujud tapi belum satu rakaat. Nanti ulangi lagi nanti, enggak apa-apa. Dimanfaatkan. Jadi tidak usah terburu-buru ketika mengejar untuk takbir. Menghadap kiblat dulu kemudian bertakbir. Kemudian Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Maksudnya bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah menurut kalian.
Yang mudah itu relatif. Mudahnya bacaan sholat versi Pak Istadi dengan Mas Fikor ya, itu mungkin akan berbeda. Bagi Pak Istadi Abasa itu mudah. Bagi Mas Fikor Inna A'toina aja susah. Bisa jadi beragam. Maka matayassaru ma'aka minal Qur'an ukurannya beragam. Tetapi setidaknya dulu pernah sampaikan kalau membaca bacaan Al-Qur'an setelah Al-Fatihah itu yang mudah, di antaranya adalah yang Qul a'udzu binnas, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang muawwadatain, yang dua perlindungan. Dibaca itu enggak apa-apa. Atau mau bacaan Asyam, Al-Lail, kemudian Al-Balad, Ad-Duha, Asyam itu yang standar. Sekiranya belum bisa, belum hafal, ya baca kulhu meneh mboten napa-napa. Nah, dulu pernah disampaikan juga ada seorang sahabat ngimami bar Al-Fatihah kulhu. Rakaat kedua bar Al-Fatihah kulhu meneh. Salat Isya bar Al-Fatihah kulhu, rakaat kedua kulhu meneh. Besoknya subuh kulhu meneh. Bar Al-Fatihah kulhu meneh. Sahabat ini lalu cerita kepada Rasul, wahai Rasul, itu si fulan ngimami yang dibaca setelah Al-Fatihah kulhu meneh. Lalu kata Rasul, itu si fulan dipanggil konfirmasi. Fulan, apa benar kamu itu pas ngimami bacaannya kulhu? Iya. Lah kenapa? Lalu si fulan ini menjawab, saya senang dengan bacaan surat Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad. Maka kata Rasul, semoga engkau mendapatkan keberkahan dengan kesukaanmu terhadap Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Ini kabar baik bagi bapak-bapak, bagi kita semua yang biasa membaca surat qul hu ya ketika sholat. Ning ya keterlaluan, masa seumuran kita itu kok rakaat pertama bar Al-Fatihah qul hu, rakaat kedua bar Al-Fatihah qul hu meneh. Diganti qul yang lain, mau qul ya, qul a'udzu bil falaq atau qul a'udzu bin nas ya. Ma tayassara minal Qur'an, ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an menurutmu. Kemudian sumarka tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai tumakninah, sampai benar-benar ruku'. Nah, tumakninahnya itu si punggungnya lurus. Meskipun di antara kita itu punggungnya beragam. Ya, ada yang melengkung, menurut dia udah lurus, tapi memang bawaan balungnya nggak bisa lurus, yang udah gini. Setidaknya ketika ruku itu telapak tangan itu memegang lutut, bukan pegang betis. Ya, apalagi pegang ibu jari. Emang saya lagi senam ya. Ruku itu ini mohon maaf ini kan kalau Pak Badawi karena keadaan sakit ya, beda lagi. Ini secara umum. Maka apa? Ketika ruku itu si kedua telapak tangan kanan memegang lutut kaki kanan, telapak tangan kiri memegang lutut kaki kiri. Ojo disilang. Kegayaan dipegang tangan kanan, kaki kanan dipegang kaki kiri. Nyilang. Ora popo variasi. Bukan masalah itu tidak ada anjurannya. Bukan masalah variasi atau tidaknya. Jadi dipegang, kemudian pandangannya itu ke tempat sujud, matanya itu ke tempat sujud. Ada yang menyebutkan itu di antara kaki kanan dengan kaki kiri tengah-tengahnya. Lihatnya ke situ, atau ke tempat kita sujud, diperkirakan titik sujud itu dahi kita di situ, melihat ke sana, bukan ke samping ya, atau ke sini pas sujud, pas ruku. Lalu sampai tumakninah, itu tumakninah itu termasuknya rukun. Ruku dengan tumakninah, bukan sekedar ruku saja, tapi ruku dengan tumakninah. Kemudian juga
Irfa hatta ta'dila qa'iman, bangkit, yakni i'tidal, sampai benar-benar lurus. Tangannya kalau bisa diluruskan ke bawah. Ini menghadap, telapak tangan ini menghadap ke belakang. Bagian depan itu menghadap ke depan, ke kiblat. Bagaimana kalau ada yang begini? Maksudnya di samping ini? Ya nggak apa-apa. Yang penting tangannya itu dikebawahkan. Ini kebanyakan kita. Seandainya ada yang Sami Allahu liman hamidah, nggak apa-apa. Boleh tidak? Boleh. Tetapi keumuman kita di sini itu tidak lazim ya. Nggak apa-apa kan, beda sedikit. Yang penting ada dasarnya. Iya. Kalau umumnya ke sini ya kita tindukan aja ke sini, dan itu juga ada dasarnya. Kemudian sujudlah sampai dengan tumakninah, benar-benar sujud. 7 anggota sujud harus benar-benar nempel ke tanah. Apa ini? Dahi dengan hidung itu wajah, satu wajah. Kemudian 2 telapak tangan. Perkara nanti jenengan ada yang begini, ada yang begini. Nah, kalau yang saya sampaikan itu adalah telapak tangan rapat pas sujud. Tangannya menghadap ke kiblat, bukan ke sini atau ke sini. Ya, apalagi ke belakang ya. Menghadap ke kiblat. Lalu apa ini? Ujung telapak jari-jari ya ditekuk. Dan lututnya juga. Jadi 7 anggota sujud itu dipenuhi. Kemudian hatta tatmainna jalisan, kemudian duduk di antara 2 sujud. Di sini tidak disebutkan bagaimana kaifiatnya ya, tapi kita paham semua antara iftiros dengan tawarruk. Kalau iftiros itu yang biasa ya, kalau tawarruk itu tahiyat akhir. Meskipun di sini ada ya ada yang 2 rakaat meskipun terakhir tapi duduknya iftiros ya, tahiyat akhir tapi duduknya iftiros, tidak apa-apa, yang nggak usah gumun. Boleh tidak? Boleh ya. Lalu sumaf'al dzalika fi sholatika kulliyah, kemudian lakukan hal itu setiap kalian sholat. Itu hadis yang pertama. Ini mengingatkan kita semua bahwa untuk sholat kita itu tidak asal-asalan gerakannya, ada dasar-dasarnya. Lalu yang hadis yang kedua, bagaimana terkait dengan menoleh? Dulu pernah juga saya bahas. Ini saya ulangi lagi. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Qala huwa ihtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abd. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya, maksudnya saya itu Siti Aisyah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berpaling muka, yakni bertolah-toleh di waktu melakukan sholat. Maka Rasul menjawab, yang demikian itu adalah copetan atau yakhtalis itu pencuri, ya mencuri dalam sholat mereka atau seorang hamba. Jadi menolehnya ketika sholat itu adalah pencurian setan. Ya, apa yang dilakukan oleh setan? Setan itu mencuri kesempatan. Noleh sana, lihat sana. Nah, ketika sholat hati-hati, tidak boleh asal menoleh. Kadang-kadang tidak terasa begini Ya bisa jadi, tapi jangan disengajakan atau berulang-ulang, malah sholat apa lagi pemanasan ya, malah Ya kadang saya juga ada kadang suka menyesuaikan itu ya, keju gitu ya. Tapi sebaiknya pas sholat khusyuk ya, tidak usah menoleh ke kanan ke kiri yang bukan saatnya. Mungkin 2 menit lagi. Lalu yang ketiga hadis, bagaimana kalau meludah ketika sholat, boleh tidak? Boleh. Ini pas zaman Rasul belum ada alas seperti ini, yakni menoleh. Ya, terima kasih. Menolehnya, meludahnya bukan ke depan, tapi ke kiri, kaki kiri lalu diinjak.
ya ludahnya. Ning nek diterapkan di sini mesake takmir. Kenapa? Karena nanti karpetnya banyak ludah. Ya, ini memang zaman dulu belum ada karpet. Oke, demikian yang bisa kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada tema yang mau disampaikan untuk minggu depan? Usulan? Berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apakah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sekali atau bisa berkali-kali? Apakah kita mampu atau masih hidup menjalankan malam Lailatul Qadar? Bagus pertanyaan. Lailatul Qadar itu setiap orang bisa meraihnya. Orang yang meraih malam Lailatul Qadar itu tidak tahu apakah dia itu mendapatkan atau tidak. Ketahuannya adalah ada perubahan menuju lebih baik bagi orang itu setelah Ramadan. Kalau dia mengalami proses perbaikan perilakunya, ibadahnya, berarti ia bisa jadi mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu bagaimana, apakah setiap Ramadan bisa berulang? Bisa. Tidak ada yang tahu bahwa si fulan itu mendapatkan Lailatul Qadar, tidak bisa. Bahkan orang yang benar-benar saja Lailatul Qadar saja belum tentu dia itu yakin kalau dia itu mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting dari kita adalah terus berusaha supaya meraih Lailatul Qadar. Tidak ada tanda khusus Lailatul Qadar jidatnya hitam, itu nggak bisa. Nggak ada indikasinya atau indikatornya. Nggih ngeten. Pokoknya, dan itu di bulan Ramadan loh ya. Jangan nanti malam ganjil bulan 21 bulan Syawal ya lain neng. Nggih ngeten. Cukup nggih Pak tadi. Kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.